Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai VPC piring. Nah, jadi di sini ada 3 VPC ya. Jadi VPC itu adalah Virtual Private Cloud ya. Jadi kalau VPC di AWS itu adalah per region ya. Jadi VPC itu nggak bisa cross region ya. Jadi di sini saya akan pakai region Tokyo di account yang sama ya, account A yang kita namakan. Jadi ada 3 VPC, kita namakan VPC A, VPC B, dan VPC C. Dan masing-masing CIDR-nya adalah 10.10.00/16, VPC B adalah 10.20.00/16, dan yang C adalah 10.30.00/16. Dan kemudian di dalamnya ada public subnet ya. Dan kita ada buat VM ya, di sini ada satu VM, VMA, VMB, dan VMC. Nah, secara default antar VPC ya tidak bisa berkomunikasi ya, walaupun berada pada region yang sama pada contoh kali ini. Jadi sama-sama di region Tokyo ya. Jadi VMA tidak bisa berkomunikasi dengan VMB, dan VMB tidak bisa berkomunikasi dengan VMC maupun VMA, dan C juga tidak bisa berkomunikasi dengan B maupun A. Jadi untuk menghubungkan antar VPC kita bisa pakai yang namanya VPC piring ini ya. Jadi VPC piring ini bisa menghubungkan dua VPC ya. Jadi menghubungkan dua VPC. Dua VPC itu bisa berada pada region yang sama. Region sama bisa juga berada pada region berbeda ya. Kemudian bisa juga berada pada account yang berbeda ataupun account-nya sama ya di sini. Jadi kita akan hubungkan VPC A dengan VPC B dan VPC B dengan VPC C seperti gambar kali ini ya. Jadi harapannya dari VPC A, VM-nya ini bisa ping ke VM di VPC B, dan dari VM di VPC B bisa ping ke A dan C, dan dari C bisa ping ke B. Dan nanti kita akan coba apakah dengan pengaturan seperti ini VM di VPC A bisa ping ke VPC C. Oke, kita buat dulu piringnya. Oke, nah di sini saya ada buat 3 instant di sini ya. Ada 3 instant, VM VPC A, VM VPC B, dan VM VPC C. Jadi saya coba connect salah satu dulu ya di sini. Saya pakai instant connect aja. Oke, kemudian kita balik ya. Kita pilih VMB di VPC B, kita connect juga. Kemudian kita balik ke sini, kita VPC C, kita connect juga ya. Jadi ada 3 di sini. A yang 10 10 ya. Yang B yang 10 20, yang C yang 10 30. Nah, jadi kita coba ping pasti udah gak bisa. Misalkan dari A kita coba ping ke yang B, 10 20 10 122. Kita coba ping ya. Ping 10 20 1 122. Oke, kita pastikan dulu 10. Oke. 10 122 ya. Jadi ini nggak bisa ya. Sebaliknya juga nggak bisa. Misalkan C mau ping ke A. Jadi misalkan 10 10 59. Kita coba ping 10 10 10 59. Ya, ini nggak bisa ya. Jadi kalau kita lihat di VPC ini, saya udah buat 3 VPC ya. Ada VPC default, ada A, B, sama C di sini ya. Masing-masing CIDR-nya sesuai dengan gambar ya, sesuai dengan gambar. Nah, kita akan create piring antara A dan B dulu ya. A dan B dulu ya, sesuai gambar antara A dengan B dulu, kemudian B dengan C. Oke. Kita kembali ke konsol di sini ya. Kita cari di sini piring connection ya. Jadi kita create piring connection. Piring connection tag kita kasih nama VPC
A dengan B. Oke. Requesternya siapa? Jadi ada requester ya. Requesternya saya pilih B aja yang di tengah-tengah. Ini adalah CIDR-nya. Nah, di sini pilihannya ada pilihannya. Ya, seperti tadi kita sebut, bisa dengan account yang sama ataupun account yang berbeda. Bisa dengan region yang sama ataupun region yang berbeda. Nah, pada contoh kali ini kita pakai di account yang sama dulu ya. Accountnya sama, regionnya juga sama. Kita mau pairing dengan VPC A ya di sini ya. Yang request itu B ya. Dia akan pairing dengan A ya. Kemudian kita add tag ya. Misalkan saya tambahkan tag aja. Jadi tag ini misalkan untuk demo ya. Oke. Kemudian kita create peering connection. Nah, kemudian kalau udah kita create peering connection, B itu kan initiate peering ke A, ya. B itu initiate ke A. Nah, di sini ada pending acceptance. Jadi kita harus accept dulu, ya. Oke. Nah, jadi udah accept peeringnya ini yang pertama ini udah aktif ya, yang ini, ya. Sekarang dari B ke C, ya. Oke, kita create lagi peering connection VPC B C, ya, dari B ke C. Requesternya kita dari B, tujuannya adalah di account yang sama, region yang sama, tapi kali ini tujuannya adalah C. Kita tambahkan lagi environment-nya demo. Ya. Oke, kita create peering connection. Oke. Nah, di sini juga ada satu, pending acceptance. Ya, jadi B udah initiate ya, tapi harus di-accept dulu. Ya, jadi ini kita accept. Oke. Nah, jadi di sini udah ada dua peering connection ya di sini. Nah, apakah dengan udah dipiring, udah bisa saling komunikasi? Nah, ini masih belum bisa ya. Jadi misalkan dari A mau ke B ya. A mau ke B, B itu adalah 10, 20, 10, 122. Ya, jadi kalau kita ping 10, 20, 10, 122 masih belum bisa. Ya. Jadi pastikan juga security group sama NACL-nya allow ya. Nah, ini semua udah saya allow. Nah, jadi kalau udah piring, tidak otomatis atau serta-merta langsung bisa. Jadi kita harus edit sesuatu atau tambahkan entry di routing table-nya ya. Jadi kita harus tambahkan entry di routing table-nya. Jadi di sini di public subnet ini routing table-nya ini perlu kita tambahkan bahwa untuk menuju ke 10, 20, 00/16, oke, /16 itu adalah harus melalui peering connection, ya. Dan sebaliknya di sini, ya, routing table ini supaya bisa komunikasi dua arah, ya. Karena komunikasi kan pasti dua arah, nggak mungkin satu arah kan. Ping itu sama. HTTP request kan ada respon juga dua arah misalkan, ya. Jadi di sini route table-nya juga harus kita setting dari 10.10.00 menuju ke dari subnet ini menuju ke 10.10.00/16 kita arahkan ke peering connection ini. Jadi kita udah ada peering connection di sini dua, ya. Dan sebaliknya dan juga B dan C ini juga sama. Jadi di route table-nya perlu kita tambahkan untuk menuju ke 10.30.00/16 saya adalah menuju ke peering connection yang kedua. Ini adalah menuju ke peering connection yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua ya di sini. Kemudian yang C ya, kita perlu tambahkan di sini entry ini root table-nya untuk menuju ke 10.20.00/16 maka harus melalui peering connection PCX2 ya. Kita coba kita tambahkan. Oke, jadi kita masuk ke sini, peering connection udah aktif, kita main di root table. Nah, jadi root table-nya ada yang private sama public. Karena instance saya di public, saya buat yang di A dulu, ya. Oke, yang di A dulu, yang di public root table A, kita lihat roots-nya. Nah, oke, kita edit roots. Nah, ini saya buang dulu. Nah, kita bisa tambahkan untuk menuju ke 10, 20, ya, 00/16 tujuannya adalah, nah ini pilihannya banyak, tapi kita pilih peering connection. Nah, di sini. Jadi peering connection-nya adalah menuju ke
ini ya, piring connection yang namanya AB ya. Piring connection yang menghubungkan VPC A dengan B. Oke, selesai. Kita tambahkan. Kita cek lagi, masih belum bisa karena kita harus tambahkan juga di arah sebaliknya ya. Jadi kita harus masuk ke public routing table VPC B ya. Oke, dikira rootnya kita edit di sini, edit root. Oke, ini saya buang aja. Oke, kemudian kita mau menuju ke 10.10.0016. Tujuannya adalah piring connection ya di sini. Nah, B itu ada dua piring connection, satu ke B, satu ke C dan satu ke A. Kita pilih yang ini. Kita save changes. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, root table-nya di sini udah diupdate ya di sini ya. Oke, yang A udah, yang B juga udah ada, yang satu. Oke, nah sekarang kita coba ya. Oke, kita coba di sini. Oke, oke, ini sepertinya agak apa? Oke, ini udah putus ya sepertinya. Kita coba connect lagi ya. Masuk ke EC2 instances dari yang A, kita connect dulu. Oke, kemudian kita coba ping ke B. Ya, tadi ya, 10, 20, 10, 122. Ya, kalau kita balik ke sini, VM di VPC-B adalah ini ya, 10, 20, 10, 122. Kita coba ping. Ya, jadi udah bisa. Karena kenapa? Kita udah tambahkan entry di routing table-nya. Jadi antara VPC A dengan B udah bisa berkomunikasi. Jadi sekarang kita tambahkan yang komunikasi antara B dengan C. Jadi kita masuk dulu ke VPC yang B ya. Kita masuk dulu VPC B. Nah, kita tambahkan lagi routing table-nya. Route table yang B, kita masuk dulu yang public yang B. Root-nya kita tambahkan lagi. Untuk menuju ke C, berarti 10.30 di sini. Oke, maka lewat piring connection juga. Tapi pakai piring connection yang ke C. Ya. Kemudian kita save changes. Dan sebaliknya, di C juga harus kita tambahkan menuju ke B. Ya. Oke, kita lihat rootnya. Kemudian kita edit di sini. Kita tambahkan, berarti untuk menuju ke B ya. 10, 20 ya. Oke, adalah menuju ke piring connection. Oke, ini satu, kita save changes. Nah, kalau udah, kita coba antara B dan C, kita dari B coba ping ke C. Jadi kalau kita lihat di sini, C itu IP-nya adalah 10.30, 10.40. Ya, kita di B, ping 10, 20, 30, 40 ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, 10.40, sorry. 10, 20, 10, 40. Oke, oke, sorry. 10 tadi di C, 10.30 ya. Oke. Karena di C, ini kita sekarang di B, ya, di VPC C. Nah, jadi antara VPC A, VPC B dengan VPC C udah terkonek seperti gambar ini ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah VM di VPC A bisa berkomunikasi dengan VM di VPC C? Nah, ini tidak ada piring langsung ya. Jadi kalau kita coba aja, misalkan kita arahkan aja, berarti kita bisa arahkan kan. Kalau dari 10 kita mau menuju ke 10.30, arahkan aja lewat piring ini. Nah, di sini kan ada root table-nya, arahkan lagi ke sini. Nah, kita coba aja. Jadi sebenarnya nggak bisa. Karena kenapa? VPC piring itu bersifat non-transitif. Jadi dia nggak bisa. Dari sini udah piring, ya udah saya mau ke A ke C itu bisa lewat sini. Lewat B aja lewatnya. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita sebutnya itu non-transitif. Ya.
ini non-transitif. Ya, kita coba tambahkan aja, nggak masalah. Oke, nah kalau udah kita masuk ke VPC. Nah, kita coba mainkan di root table-nya, ya. Root table yang B, oke, nggak masalah karena dia di tengah-tengah. Dia tahu jalan menuju ke yang A dan menuju ke C. Sekarang yang A. A itu di sini kan routing table-nya kan cuma tahu menuju ke yang VPC B. Kita tambahkan aja menuju yang VPC C, ya. 10, 30, ya. Lewatnya mana? Lewatnya piring ini. Kita coba, ya. Nah, logikanya kan gini. Arahkan aja ke sini. Sini kan tahu jalan menuju sini. Nanti dia lewat sini menuju sini. Nah, itu nggak bisa. Ya, kita coba aja buktikan. Ya. Kemudian kita tambahkan juga di C. Ya, di sini. Di C ini, di rootnya kita tambahkan. Supaya dia tahu menuju ke VPC A. 10, 10, 10. Oke, 10, 10, 00, 16. Oke, dia menuju, dia lewat piring connection yang ini. Ya, kita save changes. Nah, kalau udah, kita dari A, coba mau ke C. C itu 10, 30, 10, 10, 30, 10, 40. Jadi kita dari ini dari A, kita coba ping ya. Ping 10, 30, 10, 40. Nah, ini nggak bisa. Karena kenapa? VPC tersebut bersifat non-transitif, VPC piring. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, solusinya kita perlu buat piring antara VPC A dengan C. Ya, oke. Jadi kita coba buat piringnya. Ya, kita masuk lagi ke piring connection, create piring connection. Ini VPC menghubungkan A dan C. Requesternya adalah A aja, boleh. Di account yang sama, di region yang sama. Acceptornya adalah VPC C. Ya, jadi 10-10, ini 10-30. Ini kita kasih nama aja, ya. Environment demo, ya. Jadi ini biar gampang, nanti kita cari ini ya. Jadi nanti kita pakai tag, bisa kita cari. Kita create peering connection. Oke, kalau udah oke. Nah, ini masih pending acceptance, kita action. Accept request. Nah, kalau udah accept request, nah perlu kita edit routing table-nya lagi. Jadi di sini ya, di sini perlu kita tambahkan ya. Perlu kita tambahkan entry ya. Kita tambahkan entry untuk menuju ke 10.30 ya. 10.30.00/16 itu adalah lewat peering connection yang ketiga. Jadi ini adalah peering connection ketiga. Ya, dan di sini juga harus ditambahkan untuk menuju ke 10 A ya di sini 0016 ini adalah harus melalui peering connection ini PCX3 karena dia punya dua peering connection ya di sini ya. Oke. Kita tambahkan di sini. Jadi kita kembali ke root table ya. Oke. Nah, di root table kita edit yang A ya. Karena VM kita di private rootnya saya tinggal edit aja sih. Edit. Nah, dia sebenarnya udah ada menuju ke 10.30 ya. Tapi ini kita edit aja. Kita buang. Nah, peering connection-nya ada dua di sini. Jadi kalau menuju C, saya pilih yang AC di sini. Oke. Dan sebaliknya, yang C juga harus kita edit ya. Yang C ini harus kita edit juga. Harus kita edit di root-nya, kita edit. Dia udah tahu jalan menuju A di sini. Tapi nggak bisa lewat VPC B ya. Misalkan piring yang lewat VPC B nggak bisa. Kita pilih piring connection, kita pilih yang AC ini ya. Jadi piring yang menuju ke A di sini. Oke, kita save changes. Nah, kalau udah save changes ya, kita coba lihat di sini. Nah, pingnya udah langsung berjalan ya. Nah, jadi koneksi antara VPC A, B, C semua udah fully connected ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Tadi kan kita bilang bisa ke account yang lain ya, ataupun di region lain ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, kita coba tambahkan lagi satu. Jadi piring ini udah oke, udah bisa komunikasi, ini udah oke, ini udah oke.
Sekarang kita coba peering yang di VPC-C di region Tokyo, kita peering dengan account lain yang di region North Virginia. Jadi di account lain dan di region lain. Dan di sini udah ada satu VM juga yang pakai CIDR default yaitu 172.31.00.16 ya di sini. Jadi kita coba ya. Oke, kita masuk dulu ke sini ya. Nah, kita coba lagi peering ya di sini. Kita coba peering connection, kita create lagi di sini. Jadi kita VPC C ya di sini, VPC C ke account B ya. Kita bilang namanya seperti ini aja. Requesternya adalah VPC C ya 1030, accountnya adalah another account. Kita perlu masukkan account ID-nya. Jadi saya sudah siapkan di sini ya. Kita masuk ke VPC-nya. Saya pakai VPC default aja di sini ya di region North Virginia ya. Jadi kita pakai account number-nya. Ini saya copy di sini. Kemudian kita pastekan account ID-nya. Apakah tujuannya itu di VPC yang mau kita piring itu di region yang sama atau beda? Beda. Regionnya di mana ya? Regionnya di US East 1, North Virginia. Ya, kalau kita lihat di sini, kita di North Virginia. Jadi di North Virginia. VPC ID acceptornya adalah apa? Nah, ini perlu kita copy juga ini dia. Oke. CIDR-nya adalah 172.31.00/16 ya di sini. Oke, jadi kita buat seperti ini. Kita kasih nama lagi sama aja. Environment-nya adalah demo. Ya, kita create peering connection. Oke. Nah, ini initiating request. Kita menginitiate. Saya mau peering dengan account lain dan region lain. VPC yang di account lain sama di region lain. Nah, di sini di bagian VPC di account yang kedua kita masuk ke peering connection. Ya, kita masuk ke peering connection. Nah, ini ada pending acceptance. Jadi kita perlu accept. Ya, kita perlu accept. Oke. Nah, kalau udah accept di sini, ya. Nah, kita perlu tambahkan juga di routing table-nya, ya, di sini. Berarti dari sini di routing table-nya kita harus tambahkan untuk menuju ke 172.31.00/16, maka kita lewat peering connection yang keempat. Jadi di sini kita namakan PCX1, PCX2 tadi ya, analogi aja ini biar gampang. PCX3, ini PCX4. Ya, sedangkan di VPC-C sebenarnya ada 3. Dia PCX2, PCX3 sama PCX4. Dan di sini juga sama. Untuk menuju ke 10.30.00/16, maka saya harus lewat PCX4 satu-satunya VPC piring saya. Bagaimana kalau ini mau terkoneksi dengan VPC B ya di account A di region Tokyo. Nah, ini harus piring lagi ya. Jadi VPC piring itu bersifat non-transitive. Oke, jadi kita tambahkan di sini. Oke, kita lihat provisioning. Kita tunggu sebentar. Ini kita di account B ya. Oke, udah aktif. Nah, kita mainkan di root table-nya. Karena kita pakai VPC default ya, root table-nya ini default. Kita tambahkan saja di sini. Oke, kita tambahkan bahwa untuk menuju ke 10.30 ya, lewat peering connection. Ya, namanya adalah ini, PCX ini. Oke, kita save change. Kemudian di account yang pertama ya, kita refresh, peering connection-nya harusnya udah aktif ya. Karena udah di-accept di sisi account kedua. Nah, kita perlu mainkan di root table-nya. Root table mana? Root table yang C. Karena peering-nya adalah ke yang C di sini. Jadi kita root ya di sini. Kita edit root. Kita tambahkan lagi. Untuk menuju ke 172.31.00/16, kita pakai peering juga. Nah, tapi piringnya adalah ke sini, VPC-C dengan account B ya, VPC di account B. Kita save changes. Nah, kalau udah, kita lihat di sini, VPC-C instance-nya adalah IP-nya adalah 10.30.10.40. Kita coba ping dari account kedua. Jadi di sini udah ada instant, di mana IP ini adalah 172.31. Jadi kita coba connect ke VPC-C ya, beda account, beda region. Ya, kita coba connect.
Kita pakai instant connect aja. Oke, nah kita coba ping ya. 10, 30, 10, 40. Ya, jadi ini udah bisa ya, pingnya ya. Oke, jadi kita udah menghubungkan antar VPC. Jadi kondisi terakhir adalah seperti ini. Oke, nah jadi pingnya udah berjalan di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah pingnya itu lebih cepat ya di sini ya, antara VPC A dengan B. Jadi kita dari sini A, B, C kan udah fully connected ya. Jadi kebetulan di sini kita di VM VPC B, kita ping ke VPC instant di VPC C yang 10.30. Time-nya itu cuma 0,4 milisecond. Karena kenapa? VPC-nya itu walaupun berbeda, tapi berada di region yang sama, ya, di region Tokyo. Sedangkan kalau di sini, ya, ini kenapa lebih besar? Karena dia berada di region yang berbeda. Tentunya latensinya pasti lebih besar, ya. Oke, jadi kita udah selesai, ya, VPC peering kondisi terakhir seperti ini. Tapi ada satu kendala di VPC peering, ya. VPC peering itu bagus, ya, oke, karena kenapa? Dia bisa di account yang sama ya, seperti tadi kita sebut ya kan, account yang sama atau tidak sama, not same. Bisa di region yang sama atau tidak sama, ya. Tapi masalahnya dengan semakin banyaknya VPC ya, dan semua VPC itu kalau kita perlu fully connected ya, akan sangat ribet ya kalau VPC kita banyak. Karena kenapa? Untuk fully connected ya, di VPC kita jumlah peering connection-nya adalah N kali N kurang 1 per 2. Contoh, ada VPC A, VPC B, VPC C. 3 ini bisa beda account, misalkan kita anggap aja beda account, beda region. Nah, kita anggap deh VPC ini sama account sama region aja, oke? Atau beda region juga boleh. Jadi 3 VPC pokoknya. Nah, peering itu kan bisa ini ya, bisa ini, bisa ini. Jadi kalau mau fully connected, berarti peeringnya harus 1, harus ada 2, harus ada 3. Jadi kalau kita lihat 3, 3 kali 2 bagi 2 sama dengan 3. Bagaimana kalau VPC-nya itu tambah banyak ya? 4. Ada 4 VPC ya di sini. Ada 4 VPC. Mau fully connected. Berarti jumlahnya berapa? 4 kali 4 kurang 1, 3 bagi 2. Dapatnya adalah 6. Jadi kalau kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ya. Jadi kalau VPC 5, bagaimana lagi? Kalau 5, bahkan 5 kali 4 bagi 2. Dapatnya adalah butuh 10. Ya. Kita coba aja kalau 5, ya seperti ini, ke 5. Nah, misalnya 5 VPC, mau fully connected. Nah, berarti piringnya berapa? Nah, seperti ini. Ya, ini perlu ke sini juga. Ya, ini perlu ke sini. Ya, ini perlu ke sini. Ini perlu ke sini. Ya, jadi masing-masing itu ada. Nah, ini perlu ke sini juga. Ya, jadi total ada 10 di sini. Ya, jadi masing-masing dia totalnya ada karena VPC-nya masing-masing ada 4. 1, 2, ini 3, 4. Masing-masing ada 4 piring di VPC. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini juga 4, ini juga 4 ya. Jadi totalnya ada 10 ya. Jadi kalau bayangkan kalau kita punya 10 VPC, projectnya udah besar. Jadi total itu ada 45 piring. Tiap tambah 1 VPC mau komunikasi, kita perlu piring lagi. Karena kenapa? VPC piring itu bersifat non-transitif. Tapi plusnya itu bisa di region yang sama atau region berbeda, account yang sama atau account yang berbeda. Nah, di AWS ada opsi lain. Itu namanya adalah transit gateway. Nah, jadi kalau di transit gateway, dia bisa cross account juga, ya. Nah, jadi transit gateway ini mirip seperti boleh kita anggap seperti hub atau switch. Jadi kalau VPC ini, kita ada VPC A, ada VPC B, VPC C. Nah, semua dikonekkan aja ke transit gateway. Simpelnya ya. Walaupun di transit gateway itu nanti ada route table lagi, ada attachment, route propagation. Bahkan di transit gateway bisa dikonekkan dengan virtual gateway untuk VPN misalkan. Bahkan bisa dengan direct connect di transit gateway ini. Cuma transit gateway ini adalah regional resource.
ya. Jadi untuk mengkonekkan VPC di sini 3 VPC Tokyo, Tokyo, Tokyo. Makanya di sini transit gateway-nya harus juga di region Tokyo ya, sebenarnya di region Tokyo ya. Dan bisa juga cross account. Misalkan ada satu VPC lagi yang namanya VPC A, tapi di account B, di account yang berbeda. Ini bisa ya. Jadi bisa cross account. Tapi ini adalah regional resource. Jadi dengan transit gateway, dengan semakin bertambahnya VPC, nah nggak masalah mau tambah VPC lagi, misalnya VPC D di sini ada tambah lagi VPC D, VPC E, ya udah tinggal dikonekkan ke sini dan kita bisa atur. Misalkan A boleh ke D ya, tapi A tidak boleh ke E. Yo, tadi kan pertanyaannya kalau semua dikonek ke sini, semuanya bisa saling berkomunikasi. Yes, tapi bisa kita atur. Misalkan, walaupun semua terkoneksi ke transit gateway, A itu cuma boleh berkomunikasi dengan D, nggak boleh dengan E. Itu bisa. Jadi kita mainkan nanti di root table juga, ya. Nah, bagaimana kalau saya mau mengkonekkan yang beda region? Nah, transit gateway ini bisa dipiringkan lagi dengan transit gateway lain ya, seperti ini. Baru kemudian di sini ada VPC lagi, ada VPC lagi, ada VPC lagi. Di sini bisa attachment-nya adalah virtual gateway ya dan sebagainya ya. Jadi kalau VPC-nya banyak ya kan, jumlah piringnya akan semakin banyak. Tapi kalau kita mainnya di region yang sama masih dan VPC kita banyak ya, mau kita konekkan, nah bisa pakai transit gateway ya. Ini sekilas pengenalan mengenai transit gateway. Untuk transit gateway mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Jadi pada video kali ini kita udah membahas VPC piring ya untuk menghubungkan VPC satu dengan VPC yang lain. Jadi tanpa VPC piring antara VPC yang satu dengan VPC yang lain adalah betul-betul network yang terisolasi. Dan di mana jumlah VPC piring ini kalau mau fully connected maka akan meningkat dengan semakin banyaknya VPC, yaitu N kali N kurang 1 per 2 ya. Dan opsi lain untuk menghubungkan antar VPC adalah dengan menggunakan transit gateway. Dan transit gateway ini adalah regional resource. Oke. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini di mana kita udah membahas mengenai VPC piring. Oke. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.